dalane kayak ngene. Alas-alas tok iku ya. Astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Nah, tak rekam kayak gini, nggak ada apa-apa di depan ini. Habis itu kamera saya ke samping kayak gini, loh, astagfirullahaladzim. Ternyata ada pocong gitu. Itu real kelihatan pocong. Tapi kalau di kamera itu kan mukanya nggak kelihatan ya. Kalau saya melihatnya itu langsung itu wajahnya hitam. Nah, itu melayang, itu real melayang. Terus pernah juga mobilnya nyasar di tengah makam. Iya, betul. Pernah itu. Dan itu proses evakuasinya susah banget. Susah banget sampai 3 hari. 3 hari. 3 hari. Perjalanan itu kok kayak berat. Gitu. Jadi gas itu udah tak gas kayak gini tuh nggak jalan. Udah digas nih kayak mentok. Nggak bisa lagi, ngangkat lagi nggak bisa. Emang berat itu. Itu pun diangkat 8 orang. 8 orang itu diangkat itu. Baru bisa. Nah, itu saya pun juga nggak tahu kalau itu habis apa? Carok. Habis carok sama keluarganya sendiri. Jadi guys, dulu tuh sempat viral ya, ada kisah bus dan sebuah truk yang nyasar di tengah hutan. Dan bingungnya lagi gimana caranya ini bus sama truk itu masuk ke hutan tersebut, karena ketika dievakuasi keluar itu susahnya minta ampun. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang viral juga, dimana ambulansnya itu nyasar di tengah makam. Udah gitu uniknya, si supir ambulan ini adalah orang yang tidak percaya dengan setan. Dan ada salah satu videonya yang sempat viral juga, 10 juta penonton yang nonton di TikTok. Langsung kita sapa. Halo Mas Rifai. Makasih udah datang jauh-jauh dari Surabaya. Area Surabaya. Iya. Jadi waktu itu videonya kan viral nih. Iya, hampir betul. 10 juta yang nonton. Iya. Kita nonton bareng-bareng dulu kali ya. Iya, boleh lihat nggak video? Oh ya, ada. Monggo. Kirim jenazah Nang Bojonegoro, dalane kayak ngene. Alas-alas tok iku ya. Astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, apa itu? Astagfirullah. Kok nak putih-putih itu apa itu? Ijen bisa nak. Ya, astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa itu? Tapi ini uniknya ya, viralnya itu justru bukan di akun sampean. Iya, betul. Ini malah di akun orang lain ini. Jadi orang yang klip-klip Iya, akhirnya yang malah ngambil. viral Iya, gitu, betul. sampai 10 juta penonton. Itu putih-putih yang dilihat saat itu apa emang? Itu kayak ya pocong sih. Itu kelihatan banget itu. Pocong real itu. Padahal itu saya nggak percaya sama pocong atau apa, itu nggak percaya. Tapi setelah kejadian kayak itu baru percaya kalau itu real pocong. Jadi awalnya memang nggak percaya sama setan. Nggak percaya. Tapi ketika bekerja sebagai supir ambulans, Iya. justru banyak berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Iya, betul, kayak hal mistis kayak gitu. Nah, ini baru ya pertama kali lihat pocong seumur hidup, baru kali ini. Oke. Jadi kagetnya minta ampun itu. Berarti memang di awal nggak ada niatan buat viral gitu ya? Iya, nggak pernah minta viral sih. Cuman ya kan video saya diunggah di TikTok. Habis itu ada yang nyomot gitu ya. Ngambil video saya, habis itu diposting ulang lah itu. Dan ternyata itu real. Itu di pocong. hutan Bojonegoro ya? Iya, itu di selatannya Watu Jago. Itu habis nganter jenazah? Habis nganter jenazah itu. Itu emang terkenal angker. Jenazah apa yang diantar? Ini yang tak anter ini jenazah bayi. Bayi Umur 6 bulan. umur 6 bulan. Iya. Terus pernah juga mobilnya nyasar di tengah makam. Iya, betul.
Pernah itu. Dan itu proses evakuasinya susah banget. Susah banget sampai 3 hari. 3 hari. 3 hari. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas. Oh iya, siap. Rifai ya. Jadi guys, gue juga baru tahu ya. Waktu itu gue lagi nongkrong di Jogja ngopi gitu, ngobrol-ngobrol. Ternyata gue disamperin lah sama seorang supir ambulans juga gitu. Yang ternyata dia punya komunitas. Nah waktu itu RJL diajak supaya meliput lah ketika komunitasnya itu ada agenda gitu. Ternyata Mas Rifai juga salah satu komunitas supir ambulan nih dari bajunya ya. Iya, betul. Di Surabaya ya. Iya, di Surabaya ikut PDA. Boleh tuh nanti kita ikut-ikut juga kali Boleh, ya. boleh. Ada agenda Monggo, apa tuh monggo. kayaknya seru ya. Iya, pasti seru itu. Oh ya, ditahan dulu ceritanya Mas. Iya. Nah buat kalian yang mau ngirim cerita langsung aja ke sini, siapa tahu bisa diundang sama admin. Terus buat clipper RJL kemarin banyak banget di TikTok gue udah muncul di home tuh, gue repost aja langsung dan udah besar-besar viewsnya ya. Jadi nanti top 5-nya akan kita ambil dan top 5 ini nanti akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000. Tunggu aja info-info lebih lanjutnya di setiap video-video RJL atau di IG gua. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Sebelum mulai kita tonton lagi nih video Mas Rifai ketika jadi supir ambulans mengantar para jenazah. Ngenteni berangkarku dhewean. Lampune mau sitok tok iki lho. Oh. Posisiku saiki nang ngone dusun Dukuh Nangka, Klampis, Bangkalan, Bolo. Yo. Ngenteni berangkatku iki sih. Soale gak iso mlebu nak mobil, darane sempit yo. Dalane sak menit tok iki. Oh. Jam piro pisan iki aku? 2:30 Bolo. Jam 2:30 isuk Bolo. Posisine kok ngene rek. Darane rek. Ini berarti sendirian ini Mas? Iya, betul. Wow, berarti setiap ngantar jenazah sering sendirian gitu ya? Sering sendiri, betul. Oke, awal mulanya gimana sih Mas yang pengen diceritain? Nah, pengen ceritai dari awal ya. Dari awal nih sebenarnya sih saya nggak ada maksud mau jadi supir ambulan ya. Dulu kan saya jadi supir pengiriman gitu. Nah, setelah ada COVID itu, saya kan banyak PHK ya, banyak PHK masalah gitu. Nah saya coba nyari lowongan di Facebook sama di Instagram dan ternyata ada lowongan jadi relawan COVID. Nah ternyata relawan COVID itu nganter jenazah jadi supir ambulan gitu loh. Terus ya ngobrol lah sama ibu, minta konsultasi lah sama ibu sama Mas, itu konsultasi sih. Gimana Mas, gimana Bu kalau jadi relawan COVID gitu. Cuman resikonya ya gitu, kena COVID. Nah habis gitu saya nyoba ngelamar lewat Gmail. Lewat Gmail habis sekitaran jam setengah 12 itu. Setengah 12 saya masih ingat itu. Jam 12 malam saya ngupload lamaran ke rumah sakit itu. Terus sorenya dipanggil. Besoknya sore itu kepanggil, Mas bisa interview nggak? Ya. Terus telepon lagi ke orang tua, gimana ini Bu? Saya dipanggil ini. Oke. Tapi saya takut. Ya. Emang jiwa saya sih jiwa takut sebenarnya, ya kan? Sama ibu disemangatin, nggak apa-apa, coba aja. Itu nanti kebiasaan kok, sama jenazah nanti kebiasaan gitu kan. Setelah saya ngelamar itu, saya masukin lamaran saya dan saya dipanggil. Terus pertama kali kerja itu langsung nganter jenazah. Nganter jenazah itu sekitaran mau maghrib lah, surup-surup itu. Gimana rasanya pas pertama kali mau nganter jenazah? Pas pertama kali itu nganter jenazah itu, waduh ini gemeter semua ini tangan ini. Soalnya nggak pernah berhadapan sama jenazah langsung,
sama mayat pun nggak pernah berhadapan sama sekali. Baru tahun 2021 itu baru memberanikan diri untuk jadi supir ambulan. Itu langsung sama jenazah COVID itu? Iya, langsung. Pakai peti? Langsung pakai peti. Itu pas berangkatnya juga pas maghrib juga kan, surup-surup itu kan. Wah, jadi kan hawanya kan beda lagi gitu loh. Itu nganter ke makam Bapak Jerawat di Surabaya Barat itu. Dan itu pun keluarga pun nggak ada yang ikut di ambulan gitu. Kan COVID itu. Nggak boleh ada yang ikut. Jadi saya sama jenazahnya aja. Gitu. Itu berangkat surup-surup itu maghrib itu berangkat ke makam. Soalnya kan jenazahnya udah siap, kita langsung berangkat gitu kan. Makam juga nungguin gitu. Nah, habis gitu kita kan melewati jalan rame ya. Itu kan pas pulang kerja ya, sore-sore kan pulang kerja itu. Nah, kita keburu-buru lah ya kan, pas kena macet terus kita ditungguin yang makam ya kan. Kita ada waktunya gitu loh pas COVID itu. Nah, berangkat jalannya itu rame, habis itu jalannya kan berlubang-lubang. Jalannya itu kayak ada polisi tidur gitu. Nah, itu kan kita kan ngebut antara 60 sampai 70 km per jam itu kita ngebut. Kita nggak tahu kalau ada ceglongan itu ya, ada unduk-undukan lah gitu ya. Nah, ada undukan, habis gitu petinya itu keangkat. Kita kan ngebut kan pasti mobil kan pasti kena ya. Itu peti keangkat langsung sampai ke dasarnya lantai itu sampai bunyi jedar gitu kan. Nah, setelah bunyi jedar itu saya ada bisikan dari belakang sini, samping belakang sini, suruh gini bilangnya, kalem-kalem aile bilangnya gitu. Kalau Jawa ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu bilangnya pelan-pelan aja gitu kan. Nah, di bisikan sebelah kiri sini, sebelah kuping sini, sebelah kiri ini bisikannya itu. Terus setelah kejadian kayak bisikan itu, badan itu terasa berat sini sebelah kiri sini, bahu. Nah, ya udah kita fokus aja ke jalan, soalnya kan baru pertama kali kan ya. Kita fokus ke jalan buat ke makam, soalnya sudah ditungguin ya. Kita fokus jalan sampai ke makamnya. Sudah, saya nggak ngurusin kayak suara-suara kayak gitu, udah nggak ngurusin dah. Sampai ke makam itu pun masih nungguin keluarganya juga. Sampai maghrib ya, sampai setengah tujuh menjelang isya itu masih nunggu keluarganya. Terus di sana juga ada tim COVID tapi berjauhan. Yang tim COVID-nya masih di pojok sana. Jadi kita nggak ada yang ngarahin gitu ya. Kita telepon lah pihak keluarga. Ini makamnya di sebelah mana? Itu kan makamnya kan lebar ya, besar ya. Kan ada blok-bloknya. Jadi kita nungguin pemakaman itu ya, nunggu keluarganya juga. Gitu. Kita telepon keluarganya, ternyata masih di Banyu Urip. Masih jauh itu. Jadi isya itu baru dimakamkan. Jadi kita juga nunggu tim COVID-nya selesai gali kubur, sama kita nunggu keluarganya juga gitu. Nah, udah habis gitu kita pulang gitu. Kita pulang. Besoknya lagi kita kerja lagi kan. Habis itu kejadian keduanya ini yang agak menegangkan ini. Kelihatan pocong. Itu di hutan. Di hutan kelihatan pocong itu memang real itu. Real. Ada videonya kan ya. Ada videonya dan itu pun saya sendiri. Cuman yang di akun lain kan bilangnya saya berdua. Itu real saya sendiri. Gimana ceritanya? Nah, ini kan kejadiannya malam. Nah, malam ini pas jam 12 jenazahnya itu siap. Kita dihubungin kan, Mas, jenazahnya Bojonegoro siap. Itu. Ya udah, kita langsung siap-siap, kita berangkat. Itu bukan pas COVID ya. Itu jenazah yang biasa, bayi itu. Itu bayi umur 6 bulan. Yang tak antar ke Bojonegoro. Nah, habis gitu kita siap-siap di kamar jenazah, kita angkat jenazahnya ke brangkar, ya kan. Dalam perjalanan itu
aman-aman aja, aman, nggak ada masalah apa-apa sama sekali. Cuman pas kita turun tol, kita kan turunnya tol itu di Ngawi, kan deket sama Ngawi itu. Itu arah ke Watu Jago. Arah ke Watu Jago itu emang hutan-hutan sih ya. Hutan-hutan Bojonegoro Margomulyo itu hutan-hutan semua itu. Nah, kita dalam perjalanan itu aman-aman aja. Habis gitu pas di gang masuk ke desanya itu kan jelek jalannya. Itu batu-batu semua itu. Nah, itu mobil tuh goyang-goyang kayak gini. Tapi tak lihat jenazahnya itu nggak gerak sama sekali. Jenazah bayi itu nggak gerak sama sekali. Dan nggak dipegangi sama kakeknya. Yang ikut kan kakeknya sama bapaknya. Kalau boleh tahu bayi itu meninggal dunia karena Nah, kemungkinan prematur atau dari awal keracunan apa juga nggak tahu. Cuman meninggalnya di umur 6 bulan atau sekitaran 7 bulanan lah. Itu udah bentuk bayi kan itu. Udah bentuk bayi segini kalau nggak salah itu. Bayinya itu. Batu-batu semua. Jalan tuh kayak nggak bisa dilewatin gitu. Nah, itu mobil goyang-goyang kayak gini tapi jenazahnya itu tetap di tempat. Padahal itu nggak pakai sapu, nggak dikasih pengaman, nggak diikat. Saya kan bayi kan, anehnya dari situ. Nyampe ke itu sekitaran jam setengah tiga nyampe mana itu hutan-hutannya itu, sampai ke rumah duka itu jam 3. Kita arah balik. sendiri nih berarti? Sendiri. Pas pulang itu sendiri. Ya kita nggak berpikir aneh-aneh pas pulangnya itu. Nah habis gitu ada kayak hawa kayak di sebelah kuping sini sama yang di sini juga berat, sama kayak kejadian yang COVID itu. Di sini tuh ada kayak angin gitu. Nah habis gitu sini berat. Nah ya emang nggak sengaja sih mau ngerekam kayak gini, nggak sengaja. Emang dulu kan nggak suka ngonten kan. Nah, habis itu rekam kayak gini. Pertama nggak ada apa-apa. Di rekaman pertama itu nggak ada apa-apa sama sekali. Gini saya rekam. Saya kan juga sambil edukasi lah. Bagaimana beratnya jadi supir ambulan kayak gitu. Edukasi ke TikTok saya gitu. Nah, tak rekam kayak gini. Nggak ada apa-apa di depan ini. Habis itu saya kamera saya ke samping kayak gini, loh astagfirullahaladzim, ternyata ada pocong gitu. Itu real kelihatan pocong, di kamera pun ada, udah kelihatan semua itu. Tapi kalau di kamera itu kan mukanya nggak kelihatan ya. Kalau saya melihatnya itu langsung itu wajahnya hitam, jadi sosok putih wajahnya hitam. Nah itu melayang, itu real melayang. Kalau nyentuh tanah nggak mungkin lah. Kalau orang-orangan sawah atau apa kan nggak mungkin kan. Itu melayang soalnya. Itu hutan, nggak ada sawah. Oh itu bukan sawah ya? Bukan sawah, tapi hutan. Itu, wah, itu cerita yang pertama kali kelihatan pocong ya itu. Jadi sempat viral juga sih di situ ya. Itu hutannya nggak tahu namanya hutannya, tapi ini selatannya Watu Jago. Kalau itu jalan masih rusak tuh. Masih rusak. Mau ngebut juga bingung. Nggak bisa. Kalau ngebut pun nggak bisa, jalannya itu batu-batu. Sama kalau di sana itu paving block itu paving block itu udah rusak, udah pecah-pecah semua. Kita mau ngebut pun nggak bisa. Dan posisi di video itu kan saya kan pelan-pelan itu. Nah, pelan-pelan kan nggak mungkin kan tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, itu habis gitu pulangnya saya mampir ke pom bensin. Nyari minum lah. Kesannya badan gemeter semua. Nggak berani udah. Mau berhenti pun nggak berani. Mau cari tempat ramai nggak bisa. Di sana itu hutan-hutan semua. Nggak ada. Habis itu saya cari buat warung lah, tapi nggak ada warung kan, kita cari pom bensin. Pom bensin ini ada tempat kayak etalase air minum, kita beli. Habis itu kita minum lah, tapi badan masih gemeter. Sebenarnya itu masih nggak kuat, mau nyetir itu nggak kuat, gemeter.
badan tuh gemeter semua, mau jalan lagi sebenarnya nggak sanggup, cuman kita kuat-kuatin buat jalan balik ke Surabaya. Ini habis gitu saya kepikiran perjalanan itu kurang lebih kalau dari Watu Jago itu ke Surabaya kurang lebih 3,5 jam ya. Kita berhenti di pom bensin itu sekitaran pas subuhan dan subuh. Di pom bensin pertama pas nyari apa itu namanya? Nyari air minum. Nah, itu pertama jam subuh. Habis itu kita jalan lagi. Kita kuat-kuatin buat nyetir, kita jalan lagi nyari pom bensin buat tidur sejenak lah. Itu tidur pun di dalam ambulan. Itu ada di daerah Sumberjo, Bojonegoro itu ada pom bensin. Kita berhenti di situ, tapi masih kepikiran pocong itu. Sebenarnya mau takut, mau apa itu namanya? Mau tidur di ambulan itu sebenarnya takut. Tapi gimana lagi keadaan posisi masih kepikiran, masih gemeter. Jadi tak putusin untuk beristirahat sejenak. Berhenti sejenak di situ di pom bensin Sumberjo itu sampai jam 4:30 sampai jam 7. Jam 7 pagi kita baru balik ke Surabaya. Nah, setelah itu saya mau cerita itu takut sebenarnya. Mau cerita ke teman-teman itu takut gitu. Nah, setelah itu teman-teman juga ada yang cerita kayak gini. Habis itu saya juga cerita gitu. Masalah yang di Bojonegoro ini ada pocong gitu. Setelah ada pocong itu saya cerita. Nah, gini. Saya habis ketemu pocong gitu kan. Si teman-teman kaget juga, loh, di mana? Gitu kan. Ya saya kasih videonya kan. Ini videonya. Loh, iya beneran ini pocong beneran ini. Nah, habis gitu kan selang 2 minggu atau 1 minggu itu baru saya upload ke akun saya gitu. Saya upload di akun saya. Nah, habis gitu ada yang nyomot gitu videonya, dan itu pun ternyata di zoom itu pun kelihatan pocong itu di zoom itu. Sama ini akun yang nggak tahu ini akunnya siapa, diupload ulang lah gitu. Wih, itu viewnya sampai hampir 10 juta ya, hampir 10 juta itu. Nah, habis itu semakin viral kan. Nah, udah selesai habis gitu. Nah, Mas, ini ada kejadian lagi ini. Ini kejadiannya di Mojokerto ini. Nah, itu kejadiannya juga pocongan. Tingginya itu sampai 7 apa 8 meter gitu. Ini ada videonya? Ada videonya. Dewe anak ya. Iki nang sawah-sawah iki. Astagfirullahaladzim. Lah iku astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ternyata ono kuburan apa iki jenenge? Sing keramat iku, ya Allah, gak ngerti aku. Ini habis nganter jenazah? Iya, habis nganter jenazah ke Mojokerto. Ini kan karena sakit. Ini kalau nggak salah itu sakitnya kanker gitu. Oh. Itu udah umur lah. Ya, ini kan netizen kan nggak percaya kalau saya ini sendiri kalau nganter. Nah, itu saya ngerekam di situ. Dan saya pun nggak tahu kalau itu di depannya makam gitu. Makamnya itu ada makam lagi gitu, jadi kayak makam keramat lah kayak gitu. Nah, kita ngerekam ini soalnya mau nunjukin kalau saya bener-bener nganter sendiri gitu. Saya ngerekam ternyata loh ini kan di makam gitu. Pertama saya nggak sadar kalau itu makam, pas ngerekam itu baru sadar loh ini bukannya makam gitu. Nah, saya ngerekam kayak gini, loh ternyata ada sosok putih, tinggi, kurang lebih 7-8 meter. Kalau orang Jawa itu nyebutnya itu pocongan. Nah, dilihat berarti pocong tapi tinggi. Tinggi.
kalau di daerahku nyebutnya itu pocongan gitu. Dan mitosnya ya ini, mitosnya kalau kita keambrukan pocongnya ini kita bisa stroke. Nah, di dalam video itu kan saya lari langsung kan itu ya. Lari langsung ke dalam mobil, kita cabut langsung gitu. Soalnya takut mitos itu kena saya gitu. Jadi kita kebut-kebutan buat cepet-cepet balik gitu. Nah, itu kejadian yang heran juga sih saya, kejadian itu. Nah, setelah itu kita balik ke rumah sakit gitu. Cuman masih kepikiran juga sih itu ya, kalau ada pocongan, tiba-tiba ada pocongan gitu loh. Nah, setelah itu besoknya lagi ada kejadian lagi nih. Selanjutnya ini Mas, mau cerita kejadian saya ya, yang mobil saya kecelep di makam, di tengah makam. Ini nyangkut lah ya, kalau di sini kan nyangkut ya. Iya, gimana tuh ceritanya? Nah, itu kejadiannya itu pas menjelang maghrib. Menjelang maghrib, nah itu mau ke makam gitu. Yang saya rasain itu jalannya itu memang lebar dan mobil itu bisa masuk. Ini mau ke makam nih, nganter jenazah? Nganter jenazah, betul. Jenazah karena COVID. Nah, tak kirain ini jalannya ini memang lebar dan mobil ini bisa masuk. Habis gitu saya masuklah gitu. Dan memang kelihatannya lebar. Dalam penglihatan saya itu memang lebar. Jadi kita masuk, tapi kita nunggu keluarganya. Keluarga jenazah datang. Ternyata pas saya masuk itu belum ada keluarga jenazah, belum ada tim BPBD, tim COVID itu belum ada. Buat yang nguburin? Yang buat nguburin itu. Okay. Belum ada sama sekali. Berarti saya tuh cuma tinggal 2 orang. Saya sama jenazah. Jadi tinggal dua tok ini. Berarti di makam berdua doang? Nah, saya nungguin lah. Nah, mobil itu kan saya masukin ke dekatnya makam gitu. Cuman emang dalam pikiranku sih emang itu kayaknya bisa dilewatin mobil gitu loh. Bisa masuk gitu loh. Nah, saya parkirlah di situ sambil nungguin ini keluarga jenazah sama tim BPBD gitu kan. Nah, setelah saya tungguin, datanglah keluarga jenazah itu udah datang. Terus kita nungguin lagi tim BPBD baru masuk. Nah, setelah itu jenazahnya dimakamin udah selesai semua. Kita pamit mau balik. Ternyata kita mau balik itu nggak bisa karena mobilnya udah kecelep. Udah nyangkut di makam itu, nggak bisa, mau kayak gimana pun nggak bisa gitu, mau balik. Nah, kita coba diakalin lah ya, pakai kerikil, pakai batu nisan pun kita pakai gitu, buat ngakalin bisa keangkat keluar gitu loh. Ini sampai dibantuin sama warga itu pun nggak bisa, didorong sama 5 orang pun nggak bisa. Nah, akhirnya ada nomor BPBD kan, masih ada nomornya, kita telepon BPBD minta tolong buat towing mobilnya gitu. Kita minta tolong, udah ditolong sama BPBD, ditarik tetap nggak bisa. Itu pakai towing kan. Yang terakhirnya itu padahal itu towing tapi nggak bisa ngangkat, nggak bisa ngeluarin mobil itu dari tengah makam itu. Itu kan kondisinya kan hujan itu ya, kondisi hujan. Terus warga juga nggak banyak gitu kan, soalnya COVID kan nggak berani yang mendekat. Terus pasrah kan ya, posisi cuaca sudah tidak mendukung, jalannya juga kayak gitu. Habis gitu pasrah lah saya buat balik ke kantor. Cuman saya minta jemput sama temen yang habis nganter dari Sampang gitu. Mat, bisa jemput saya nggak di sini? Mobilnya nggak bisa naik gitu kan, nggak bisa naik. Habis gitu dijemputlah sama temen. Nah, posisi mobil itu masih dalam makam gitu. Itu selama Kamis, Jumat, Sabtu baru dievakuasi. Kan Kamis nggak bisa dievakuasi. Habis gitu Jumat ini nggak ada yang evakuasi. Jadi Sabtunya baru dievakuasi. Sabtu itu pun yang evakuasi itu temen
teman-teman dari kantor lah. Soalnya kita juga udah pasrah, udah capek. Jadi kita balik ke kantor, teman-teman yang evakuasi. Di evakuasi pun teman-teman juga kaget. Kok bisa mobil ini bisa masuk mana makam gitu loh. Dan warga pun di sekitar itu juga kaget. Lewatnya dari mana? Itu pun pohon-pohon, semua itu pohon-pohon, gak bisa dilewatin. Jadi pas evakuasi itu memang harus motong pohon itu. Potong pohon? Iya, motong pohon. Bentar. Jadi pas di malam itu dirasain apa? Yang saya rasain itu emang tanahnya luas, terus jalannya lebar. Pokoknya mobil itu bisa masuk. Gak ada tuh yang apa pohon-pohon tadi tuh nggak dirasain? Nggak ada yang dirasain. Terus parkir? Parkir buat nurunin jenazah itu. Berarti dimakamin malam ini kan akhirnya? Dimakannya malam. Itu kan Kamis ya, malam Jumat itu dimakaminnya. Nggak, mobilnya nyangkut di tengah makam tuh? Iya, betul. Nyangkut tengah makam. Berarti di atas makam-makam orang? Iya, betul. Tapi batu nisan tuh nggak ada yang ini. Nggak ada yang lepas gitu. Di malam itu nggak ngerasa? Nggak ngerasa. Makam? Nggak ngerasa sama sekali. Nah terus kan itu ada yang nguburin juga, ada keluarga, nggak ada yang ngomong? Nggak ada yang ngomong itu. Itu pun juga heran juga. Nggak ada yang ngomong sama sekali. Dan pihak keluarganya itu kan sebenarnya bukan orang situ. Itu kan dari kalau nggak salah itu Jember. Nah terus yang bantu evakuasi di malam itu juga nggak ada yang ngomong? Nggak ada yang ngomong sama sekali. Cuman dari warga sekitar situ paginya Sabtu itu baru ngomong. Baru di paginya? Baru di paginya itu ngomong pas temen-temenku evakuasi itu baru ngomong. Kalau ini kok bisa mas masuk ke dalam makam gitu loh. Padahal itu jalannya itu udah sempit, jalannya ada kayu-kayunya, kok bisa sampai masuk ke makam. Ini masuk ke makam, bukan di luar. Cuman yang tak rasain memang itu kayak jalannya lebar, jadi bisa masuk lah gitu. Jadi leluasa lah gitu. Ternyata itu makam. Tapi di malam itu pas Mas Rifai nganter, apa emang lagi banyak pikiran atau bagaimana? Nah kalau itu emang apa ya, nggak ada banyak pikiran sih, nggak ada. Cuman emang tak lihat itu emang jalannya tuh lebar, bisa mobil masuk itu bisa. Ya mungkin ini kan dirasa aneh bagi teman-teman yang nonton juga gitu. Kok bisa si mobil ambulan ini nyangkut di makam yang tadi katanya ada pohon-pohon? Ada pohon-pohon, betul. Tapi di malam itu nggak merasa kalau itu di tengah makam gitu. Betul. Nginjek si kuburannya gitu. Betul. Ya mungkin karena situasi pada saat itu juga lagi kacau banget gitu ya. Orang kan lagi covid lagi. Waktu itu aja gue sampai kalau beli ke minimarket itu makanan coklat segala macam itu biasanya gue lap dulu pakai kain gitu supaya nggak kotor gitu ya. Saking kacaunya pada saat itu ya. Jadi mungkin bisa aja orang jadi nggak ngebahas karena pada mikir masing-masing gitu. Karena kan ini ngurusin dengan jenazah terkait si COVID. itu ya. Okay. Itu pun di dalam makam itu masih pakai APD. Putih-putih itu. Jadi kan orang mau nyamperin itu takut gitu. Yeah. Soalnya kita dari rumah sakit sampai ke makam itu masih, sampai pulang pun masih pakai APD. Jadi kan mau nolongin juga takut gitu. Posisi juga hujan gitu kan. Nah, kalau orang sana sih memang kebanyakan sih takut ya. Takut apa? Ya kayak COVID juga takut, kayak hantu juga takut gitu. Wajar pasti. Wajar ya. Setelah itu kita ada pengantaran lagi ya. Pengantaran lagi. Nah, ini banyak banget kejadian aneh-aneh. Ada yang, ya maaf ya, ada yang baunya amis, ada yang bau wangi, ada yang enteng, ada yang berat. Itu yang enteng itu pernah sekali itu. Itu jenazahnya enteng, wangi juga. Ternyata itu Bunyai. Bunyai maksudnya? Bunyai yang punya pondok, keturunan ini, keturunan Syekh atau apa itu. Itu Bunyai sebutannya. Itu badannya itu besar, tapi buat ngangkat cuma 2 orang bisa. Enteng. Dan itu pertama kali itu saya nggak nyadarin kalau itu Bunyai. Cuman dapat tugas ini anterin ini pakai
ambulan VIP. Ya udah kita antar kan ya, kita angkat. Ternyata badannya tuh wenteng banget. Wanginya apa? Wanginya wangi melati. Tapi bukan bau parfum, kan ada khasnya sendiri kan parfum. Itu bukan bau parfum, itu real melati. Baunya itu harum itu. Itu belum disucikan. Itu kan habis dari ruangan, meninggalnya kan di luar, di ruangan. Sakit. Iya, di ruangan kan dibawa ke kamar jenazah. Belum disucikan sama sekali. Itu baunya Masya Allah wangi dan enteng, dan di dalam perjalanan pun nggak ada hambatan sama sekali. Habis itu kan tadi awalnya kan udah saya angkat ya, enteng ya. Nyampe ke pondok pesantren itu, yang nyambut tuh Masya Allah banyak, jadi kayak lautan manusia. Itu memang punya yang terkenal lah ya. Memang kamu tahu selama hidup beliau biasa melakukan apa gitu? Iya, sering sedekah gitu, santunan anak yatim, bagi yang nggak mampu dikasih. Yang Mas Rifai tahu gitu? Iya, dari saya ibunya tahu. itu suka Iya, sedekah. suka sedekah. Emang itu kayak tokoh di Bangkalan gitu. Itu kayak lautan manusia itu. Yang bawa jenazahnya ada itu murid-muridnya pondok itu sampai rebutan itu. Bawa ininya, kerandanya. Bawa jenazah itu rebutan. Itu memang orang baik sih. Ya. Kalau yang amis gimana? Kalau yang amis ini, nah ini kejadiannya ya nggak tahu juga ya. Ini kayak habis berantem sama keluarganya, jadi carok. Kalau bahasa orang Madura kan carok ya. Iya. Nah itu saya pun juga nggak tahu kalau itu habis apa? Carok. Habis carok sama keluarganya sendiri. Itu nggak tahu sepupunya atau adik atau kakak, nggak tahu. Bilangnya sih sama keluarganya aja. Ini habis carok sama keluarga mas. Di awal itu di kamar jenazah itu udah bau. Baunya itu nyengat. Nyengat kayak bau amis. Bau darah. Amis. Tapi bukan darah. Loh? Itu udah dijahit. Oh, ini posnya udah dijahit. Udah dijahit kan, di rumah sakit kan udah di ruangan, udah dijahit. Jadi nggak ada darah pun nggak ada. Jadi amisnya Apa ya baunya itu? Pokoknya menyengat. kayak ikan ya? Ya kayak ikan. Kayak bangkai lah gitu. Oh, bangke ya? Iya. Ya, bangke kan amis juga ya? Padahal itu baru meninggal loh itu. Tapi dalam versi pihak keluarganya itu katanya sih ya orangnya ya begitulah. Begitulah tuh gimana? Ya kayak jahat gitu. Sama keluarganya sendiri itu nggak baik gitu. Makanya sampai carok itu. Jahatnya tuh dalam arti seperti apa? Jahat ya kayak sama keluarga itu. Nggak rukun. Suka berantem gitu. Nah itu kan sampai carok sama ini kan, sama nggak tahu sepupunya atau apa itu. Bilangnya sih keluarga, masih keluarga gitu, carok itu. Nah habis gitu di dalam sudah saya angkat kan ya, sudah angkat ditaruh di keranda. Nah di keranda habis itu kita berangkat lah. Ini rumah dukanya di Bangkalan juga. Habis gitu di perjalanan itu kok kayak berat gitu. Jadi gas itu sudah tak gas kayak gini tuh nggak jalan, stuck di 40 sampai 50 km per jam. Jadi pelan. Padahal Surabaya Bangkalan deket. Itu sekitaran, kalau Surabaya Bangkalan itu setengah jam udah nyampe. Jadi kayak berat gitu ya? Kayak berat. Mobil itu digas-gas itu nggak bisa sama sekali. Udah digas ini kayak mentok. Nggak bisa lagi, ngangkat lagi nggak bisa. Berat, emang berat itu. Habis itu di rumah duka saya tanya, ini sakit apa pak? Gitu. Nah ternyata itu habis carok itu. Baru tahu ya? Baru tahu itu di rumah duka. Dan maaf ya, di rumah duka pun yang melayat cuman berapa orang. Yang takziah ke rumah duka itu cuman berapa orang gitu. Jangan punya masalah kali selama Nah, hidup kalian. Kayaknya iya juga sih. Tapi Mas Rifai nggak tahu masalahnya apa? Nggak tahu masalahnya. Cuma selama ini saya nganter jenazah itu ya baru kali ini. Kok yang takziah itu cuman beberapa orang gitu.
ya nggak tahu masalahnya ya kok sampai kayak warga itu nggak mau nyelawat gitu loh. Apa memang ya alam ya, nggak tahu ya. Cuman saya ya berpikir positif aja lah gitu. Ini berbanding terbalik banget sama Bu Nyai tadi ya. Betul, berbanding terbalik jauh. Yang punya itu baunya wangi, enteng ya kan. Yang ini berat udah gitu nggak ada yang mau datang. Nggak ada yang mau datang. Nggak ada yang mau doain ya. Nggak ada yang mau doain. Dan itu pun di rumah duka pun saya pun ngambil jenazahnya sendiri. Nggak ada yang mau bantuin. Dan yang tak heran ini juga itu. Ada yang sempat cerita nggak? Ini dulu suka si Fulan suka gini nih. Apa gimana betul. tuh? Ya suka katanya berantem sama saudara nggak akur. Terus ya suka suka nyuri. Nyuri apa? Ya duit. Kurang tahu ya, mungkin ya nyuri barang-barang yang bisa dijual lah. Kemungkinan kayak gitu. Jadi saya juga ini masih kepikiran juga itu. Kok bisa sampai kayak gitu? Mengambil hak orang lain. Haknya dia. Iya, betul. Itu pas di rumah duka masih amis jenazahnya? Masih amis. Waduh. Dan di bekas kerandanya, di bekas berangkarnya itu nggak ada darah sama sekali. Padahal nggak ada darah sama sekali? Nggak ada darah sama sekali. Udah dijahit semua itu. Cuman masih ada perban itu masih ada. Sebenarnya Mas Rifa itu bisa aja ngambil gambarnya, cuman kan nggak etis. Iya, iya. Kalau kita kena pelanggaran gimana gitu. Kadang kan suka, mana dokumentasinya ya nggak etis aja. Iya. Masa di videoin? Iya, nggak mungkin lah kita video ya. Soalnya kan bisa dikeluarin juga dia. Iya, betul. Jadi takutnya juga kita dikeluarin dari rumah sakit. Nanti kalau pihak keluarganya nggak terima kan kita kena gitu. Harapannya sih dari cerita ini ya bisa diambil nilai moralnya, hal betul. yang baik-baiknya bisa diambil ya. Betul. Oke. Kalau misalnya ngangkat jenazah yang bau lagi atau misalnya enteng berat ada lagi nggak? Ada lagi sih. Yang mana tuh? Ini ya pengalaman saya pribadi ya. Ini jenazah itu besar. Ya, jenazah itu besar. Kita kan mau ngangkat kan nggak bisa ya. Itu jenazahnya itu jatuh di dalam ambulan. Kita mau ngasih tutup berangkar nggak bisa, soalnya jenazahnya itu besar. Itu kejadian pertama kali itu. Jenazah itu jatuh. Masih pocongan. Nah, itu jalan dari rumah sakit itu. Jatuh dari keranda? Iya, betul. Jatuh dari keranda. Padahal udah ditali itu. Tapi bisa jatuh. Tapi belum cucikan. Itu kayaknya selimut rumah sakit dipakai buat pocongan aja. Berarti dari kamar jenazahnya? Dari kamar jenazahnya. Itu perjalanan dari rumah sakit, itu jatuhnya di daerah Jolotundo. Itu pas nikung kayak gini, habis gitu kan nikung, habis setelah nikung kan nggak masalah ya. Ini tiba-tiba jatuh jenazahnya. Nah, jenazah jatuh itu kita mau ngangkat gimana ya? Kita cuma 2 orang, saya sama keluarga jenazah, cuma 1 yang ikut. Kita buka lah. Mobil jenazah kita buka samping sebelah kiri sama belakang. Maksud kita itu minta bantuan sama warga di sekitar atau pengguna jalan lain. Itu kan posisi jalan raya. Dan satupun orang nggak ada yang mau bantuin. Mau ngangkat jenazah. Kita kan 2 orang nggak kuat. Itu sekitaran 130 kiloan lebih kayaknya. Nah, maksud kita minta bantuan ke pengendara lain atau warga sekitar. Warga sekitar cuman ngeliatin. Cuman dilihatin aja gini loh. Terus saya minta bantuan kayak gini, nggak ngerespon sama sekali. Pak minta tolong Pak, ngangkatin jenazah jatuh. Pengendara lain pun cuman ngelihat. Dia pelan-pelan gitu, cuman ngeliatin gini aja, tapi nggak bantuin. Apa takut gara-gara masih pocongan itu, kan nggak ada tutupnya itu, nggak bisa ditutup. Badannya itu melebihi berangkar yang buat ambulan itu melebihi emang. Jadi pihak keluarga mutusin juga, ya udah Mas biarin aja nggak apa-apa, nanti dibantu sama yang di rumah duka, ada warga di sana gitu. Jadi ambulan jalan dengan posisi si jenazah itu di bawah lantai ambulan. Iya betul. Tapi kan kita sebagai manusia kan juga kasihan kan jenazahnya, masa ditidurin di bawah. Tapi kita
juga mau ngangkat berat, nggak bisa. Minta bantuan warga nggak bisa. Ya udah, keluarga mutusin, ya udah Mas biarin aja di bawah aja, nggak apa, kita lanjut aja Mas. Itu posisinya padahal deket itu dari rumah sakit sekitaran 15 menit lah nyampe, dari rumah sakit ke rumah duka itu 15 menitan lah. Jadi kita lanjut aja, kita lanjut sampai rumah duka ya, dibuka itu. Saya belum turun udah dibuka sama warga sana, dibuka, kaget, loh Mas kok di bawah jenazahnya gitu kan. Maaf Pak, ini tadi jatuh, nggak ada yang bantuin gitu kan. Ya udah, habis gitu sama semuanya itu kaget semua itu. Soalnya kan di bawah. Iya. Saya dimarahin, loh Mas nggak ngerti apa? Ini jenazah di bawah. Loh Pak saya ngerti Pak, maaf tadi ini jatuh gitu, warga nggak ada yang bantuin buat ngangkatin lagi gitu kan. Sampai dimarah-marahin. Terus habis gitu sama keluarganya dari rumah nyamperin sama yang bergerombol ini, warga situ. Udah mas, jangan ribut, ayo dibantuin. Nah itu sama ngerti, itu pun diangkat 8 orang itu diangkat itu baru bisa. Terus kita masukin ke rumah pun sempit. Kejadian ya pertama kali itu. Tapi memang berarti dari fisiknya yang berat. Dari fisiknya berat juga. Meninggalnya karena kenapa katanya? Ini kayaknya kena komplikasi. Dari surat kematiannya tak lihat ini komplikasi sih. Ini. Cuman habis gitu pihak keluarga juga minta maaf sih. Karena udah dimarahin sama warga situ. Maaf Mas, maaf ya Mas, ini warga marahin Mas gitu kan. Ya udah kita langsung balik aja lah gitu. Takut kena masa juga ya. Takut kena masa. Ya udah kita balik lagi ke rumah sakit. Nah terus Mas Rifai juga pernah mengantar jenazah anak sendiri. Iya betul. Betul itu. Betul. Kisahnya gimana itu Mas? Nah ini kisah yang menurut saya bikin hancur ya. Ini anak yang kedua, ini anak laki-laki yang pengen tak inginkan. Yang anak pertama kan cewek, yang kedua kan ini kan cowok yang meninggal. Ya ini yang tak pengen ini. Biasanya saya kan nganterin jenazah orang yang nggak dikenal ya. Ini saya nganter jenazah anak saya sendiri gitu. Ya rasanya udah hancur lah hati ini, udah nggak ngerasa, udah lemes badan tuh. Sebenarnya nggak kuat untuk bawa jenazahnya anak saya itu nggak kuat gitu. Kalau boleh tahu maaf, meninggalnya karena apa Mas? Itu keracunan air ketuban. Jadi di dalam kandungan 8 bulan. 8 bulan kurang 1 bulan udah. Dan kan kurang 1 bulan ya, yang ya saya impikan kan anak laki-laki buat penerus ya. Buat penerus, cuman ya gimana lagi, takdir Allah yang menentukan ya. Cuman ini sampai saya nggak kuat, buat gendong pun nggak kuat. Itu yang gendong itu ibu saya itu, dan itu pun diantar sama teman-teman itu baik semua. Sampai diantar ke Bojonegoro itu, ya Allah, teman-teman kok baik semua ya. Sebenarnya saya nggak kuat mau cerita kayak gini ya. Dan kedua, bukan kehilangan anak aja sih ya. Kehilangan om juga. Om itu sayang banget sama saya, itu sayang banget. Ya. Kalau yang anak, mohon maaf, itu tahun berapa Mas? Itu yang anak itu 2023. Baru ya? Berarti saat itu dirimu sendiri yang nganter pakai ambulans? Enggak. Itu dia, ya itu dibantu sama teman-teman, diantar gitu. Teman-teman kalau sama saya itu emang baik orangnya semuanya. Itu diantar sampai ke Bojonegoro, dari Surabaya ke Bojonegoro. Soalnya udah pasti saya nggak kuat itu buat nganter jenazah anak saya sendiri. Gendong pun nggak kuat saya.
buat ngendong anak saya sendiri. Yang tak impikan anak laki-laki memang buat jadi penerusku gitu kan. Yang tak idam-idamkan ternyata diambil lagi. Kalau orang Jawa itu bilangnya nggak mau ngenger, nggak mau ikut gitu. Ya semoga yang terbaik lah buat Mas Rifai sama keluarga ya. Semoga ada. Kadang emang hidup penuh misteri gitu ya. Yang merasa kita buat diri kita baik itu ternyata mungkin buat yang di atas belum tentu baik juga. Ya betul. Saya nggak kehilangan anak juga sih. Habis kehilangan anak 2024 kemarin itu kehilangan om yang ya apa ya paling tak sayang gitu. Itu meninggalnya di rumah sakit Sidoarjo. Kejadiannya itu saya habis nganter ke Kediri. Saya ditelepon sama ibu, om kok udah parah gitu, nggak jenguk. Iya bu, nanti habis dari Kediri nanti saya jenguk gitu kan. Itu sekitaran jam 11. Jam 11 habis nganter dari Kediri, itu pun nggak ngetol, nggak apa. Itu perjalanan itu cuma 1 jam nyampe rumah sakit yang di Sidoarjo itu. Om itu apa ya, om tersayang lah. Kalau sama saya sih orangnya baik banget. Dulu saya pernah kerja di Sidoarjo juga ditampung sama om gitu kan. Meninggalnya karena juga kanker juga gitu. Terus masih keinget sama omongannya om itu untuk apa itu namanya kerja yang baik, jangan sampai aneh-aneh gitu kan sama om itu. Saya udah itu juga hancur banget itu om tersayang itu soalnya. Nah posisi saya ke rumah sakit itu kan saya juga bawa mobil jenazah kan, itu pasangan. Itu dirimu juga yang iya nganter saya om? Sendiri iya, itu yang nganter saya sendiri. Itu gimana rasanya mas? Bawa mobil ambulan tapi di belakang om tersayang. Rasanya itu hancur banget, hancur. Soalnya kehilangan 2 orang yang tersayang. Dalam waktu dekat itu? Iya, betul. Kalau om itu masih keinget itu, pengen nangis terus sebenarnya. Ya, kita doain juga ya guys, semoga omnya terus anak dari Mas Rifai itu dapat diterima di sisinya ya. Tapi ada satu hal yang saya bisa petik juga nih mas dari kisah pengalaman Mas Rifai selama menjadi supir ambulans ya. Ternyata walaupun biasa akrab mengurusi kematian gitu, ketika ada dari orang-orang tersayang kita yang juga terlibat dalam pusaran kematian itu, rasanya juga berbeda. Berbeda, pasti. Sangat berbeda ya. Berbeda.